Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Izinkan saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 13 untuk mempresentasikan permasalahan-permasalahan pada serealia untuk mata kuliah pengetahuan bahan pangan. Berikut adalah anggota dari kelompok 13. Apa itu serealia? Serealia adalah jenis tanaman golongan padi-padian atau rumput-rumputan jenis Gramineae yang dapat dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Serealia ini kaya akan karbohidrat, kandungan lemak, cukup protein, sangat rendah kalori, dan kaya akan serat kasar. Kandungan utama pada serealia yaitu karbohidrat, lemak, air, mineral, serta berbagai kandungan vitamin. Vitamin yang terkandung dalam serealia antara lain vitamin E dan B kompleks, serta berbagai mineral seperti zat besi, magnesium, dan seng. Berikut adalah beberapa contoh jenis tanaman serealia. Yang pertama, padi. Padi adalah tanaman serealia yang memiliki keunikan, yaitu dapat tumbuh di lahan basah atau sawah. Hasil produksinya sering dikonsumsi oleh masyarakat Asia, khususnya di Indonesia, sebagai makanan pokok. Pada era saat ini, luas lahan pertanian sebagai lahan sawah mulai terancam, karena semakin lama, luas lahan semakin berkurang. Kedua, yaitu sorghum. Sorghum dibudidayakan di lahan kering, merupakan sumber bahan pangan, maupun energi di sektor pertanian. Umur panen tanaman sorghum sekitar 3 sampai dengan 4 bulan. Secara visual, biji sorghum dapat dipanen apabila biji berwarna kuning dan tekstur biji cukup keras. Ketiga adalah jagung. Jagung merupakan tanaman serealia yang memiliki tongkol sebagai tempat tumbuh biji, berbeda dengan serealia-serealia pada umumnya. Tanaman jagung merupakan tanaman monokotil dan memiliki masa panen tanaman sekitar 3 bulan. Keempat, yaitu gandum. Gandum banyak dibudidaya di lahan kering. Pada bagian dalam atau di dalam endospermanya berwarna kuning bukan putih. Tekstur biji keras dan berkulit coklat. Secara komersial diproduksi untuk pasta kering. Dibuat hampir secara eksklusif dari dulung semolina. Kebanyakan pasta segar rumahan seperti orecchiette dan tagliatelle juga menggunakan gandum durum atau kombinasi dari gandum lunak dan keras. Kelima, yaitu kacang tanah. Tanaman kacang tanah merupakan spesies dari jenis kacang-kacangan atau leguminosa. Kacang tanah kaya akan protein nabati, sehingga banyak digunakan sebagai bahan industri, khususnya selai atau krim. Berikut adalah manfaat dari serealia. Pertama, serealia kaya akan karbohidrat, serat, cukup protein, dan sangat rendah kandungan lemaknya. Kedua, serealia kaya akan serat. Maka dari itu, dapat memperlancar pencernaan dan menghindari terjadinya sembelit. Ketiga, serealia mengandung berbagai senyawa kimia. Senyawa ini dapat menekan resiko penyakit jantung dan pertumbuhan sel kanker, serta menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Permasalahan serealia. Ketersediaan benih gandum. Pengembangan gandum lokal kerap menemui berbagai hambatan, seperti ketersediaan benih dan pragmatisme petani. Benih gandum agak sulit didapat karena tanaman ini bukan asli dari Indonesia. Kementerian Pertanian memang sudah mulai mengembangkan benih gandum, tapi jumlahnya belum signifikan. Lahan tanaman gandum kalah saing. Perkembangan tanaman hortikultura dalam 25 tahun terakhir lebih tinggi dari tanaman pangan. Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi dan perubahan pola konsumsi. Begitu pula dengan luas lahan.
lahan tanaman hortikultura lebih luas dari tanaman pangan. Hal ini yang menyebabkan luas lahan untuk menanam tanaman gandum berkurang, dan karena prospek penjualan tanaman hortikultura lebih menjanjikan dari gandum produksi lokal, maka para petani lebih memilih menggunakan lahannya untuk menanam tanaman hortikultura. Antusiasme petani terhadap tanaman gandum. Minimnya permintaan gandum lokal menyurutkan antusiasme petani dalam memilih gandum sebagai tanaman alternatif komoditas hortikultura lain, seperti jagung dan kedelai. Keterbatasan pengetahuan petani terhadap tanaman ini dan teknologi budidaya serta pengolahannya menjadi kendala lain. Minimnya riset mengenai budidaya gandum. Selain kebiasaan petani Indonesia yang hanya terbiasa menanam padi, jagung, dan kedelai, permasalahan lainnya terletak pada riset. Riset mengenai budidaya tanaman gandum di Indonesia sangat minim. Iklim di Indonesia. Pada dasarnya, tanaman gandum merupakan tanaman yang berasal dari daerah subtropis. Kendala yang sering dialami dalam budidaya gandum di daerah tropis adalah temperatur udara, temperatur tanah, dan kelembapan udara. Tanaman gandum dapat tumbuh pada ketinggian 250 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Dengan suhu minimum untuk pertumbuhan adalah 2 sampai 4 derajat Celcius. Suhu optimum sekitar 20 sampai 25 derajat Celcius dengan suhu maksimum 37 derajat Celcius. Tanaman gandum banyak ditanam pada daerah-daerah dengan kisaran curah hujan 350 sampai dengan 1250 mm. Sekian video dari kami kelompok 13. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.